Perkenalkan, saya Witri Miranda Gultom dengan NIM 01012824290064. Nah, video ini untuk memenuhi tugas saya, tugas algoritma dan pemrograman untuk soal yang ketujuh. Buatlah program untuk menampilkan pola sebagai berikut. Misalnya di input nilai 5, jadi output pada layarnya itu berbentuk segitiga siku-siku. Seperti ini. Untuk deskripsi programnya, yang pertama mulai, yang kedua pesan tempat untuk variabel bilangan bertipe integer, dan deklarasikan variabel bilangan dengan 2 array yang dapat menyimpan nilai sebanyak 100 bilangan. Kemudian pesan juga tempat untuk variabel n, i, j, 6 dengan tipe data integer. Langkah ketiga, cetak pesan ke layar, masukkan tinggi segitiga. Yang keempat, input nilai n, jadi pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai n. Langkah kelima, inisialisasikan 6 itu diisi dengan 0. Selanjutnya, masuk ke perulangan. Di sini ada 2 perulangan, yaitu perulangan i dan perulangan for. Perulangan j. Untuk i sama dengan 0, selama kondisi i lebih kecil dari atau sama dengan n, maka masuk ke perulangan j. Jadi ini perulangan bersarang. Lalu untuk j sama dengan 0, j diisi dengan 0. Selama kondisi j lebih kecil dari 6, maka dioperasikan, yaitu bilangan ij itu diisi dengan j modulus 10. Selanjutnya tampilkan bilangan ij, lalu cetak enter. Lalu 6 diisi dengan 6 plus i. Untuk contohnya, misal di input nilai n-nya itu 5, lalu masuk ke perulangan. Untuk i ini diinisialisasikan pertama 0. Periksa apakah 0 itu kurang dari sama dengan 5. Iya, maka masuk ke perulangan j. J diisi dengan 0. Apakah 0 kurang dari 0? Tidak, maka keluar dari perulangan j. Lalu cetak enter. 6 yaitu 6 plus i. 6-nya diinisialisasikan dengan 0, i-nya 0, maka 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian masuk ke i++. Nah, di sini i-nya diisi dengan 0 ditambah 1, sekarang i-nya 1. Periksa apakah 1 kurang dari sama dengan 5, maka karena dia terpenuhi masuk ke perulangan j. J diisi dengan 0. Apakah 0 kurang dari 0 ditambah 1? Ya, maka bilangan 1, 0, ini bilangan ij, i-nya 1, j-nya 0, itu sama dengan j di j modulus 10, dimana j-nya 0, modulus 10. Nah, 0 modulus 10 itu sama dengan 0. Kemudian tampilkan bilangan 1, 0. Bilangan 1, 0 dan masuk ke j++. Sekarang j-nya itu diisi dengan 1. Periksa apakah 1 kurang dari 1? Tidak, maka keluar dari perulangan j. Lalu cetak enter. Lalu 6 diisi dengan 1. Lalu masuk i++. Sekarang i-nya 2. Periksa apakah 2 kurang dari 5? Kurang dari sama dengan 5. Karena kondisi terpenuhi, masuk lagi ke perulangan j. Dimana di sini untuk perulangan j-nya, j terpenuhi sampai 2. Untuk j-nya diisi dengan 3. J-nya, perulangan j-nya sudah tidak terpenuhi, maka keluar dari perulangan j, lalu cetak enter. Kemudian 6 diisi dengan 1 ditambah 2, itu sama dengan 3. I++ lagi, i-nya sekarang 3. 3 kurang dari sama dengan 5 masih terpenuhi, masuk ke perulangan j. Selanjutnya sampai j-nya itu diisi dengan 6, kondisinya tidak terpenuhi, maka keluar dari perulangan j. Cetak enter. 6 sekarang diisi dengan 3 ditambah 3. Selanjutnya i++, i-nya sekarang 4. Periksa apakah 4 kurang dari sama dengan 5? Iya, karena dia memenuhi, masuk ke perulangan j. Selanjutnya untuk perulangan j, di sini sampai j-nya 9 masih terpenuhi. Kemudian untuk j-nya 10, kondisi tidak terpenuhi lagi, maka keluar dari perulangan j, lalu cetak enter. Nah, 6 sekarang diisi dengan 6 ditambah 10. Selanjutnya i++, i-nya sekarang 5. 5 kurang dari sama dengan 5, ya masih terpenuhi, masuk ke perulangan j. Lalu setelah
perulangan J tidak terpenuhi, ini J-nya diisi dengan 15 kurang dari 15 tidak terpenuhi, maka keluar dari perulangan J, cetak enter lagi, lalu 6 diisi dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10, masuk I++, ini sekarang diisi dengan 5 ditambah 1, 6. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Tidak, karena kalau perulangan I tidak terpenuhi, maka keluar dari perulangan I. Ini selesai. Nah, untuk pseudocode-nya ini mendeklarasikan variabel di memori disimpan untuk variabel bilangan itu menyimpan nilai 0 sampai 100. Nah, di sini itu menyimpan 2 array dengan tipe data integer. Lalu variabel n, i, j, 6 juga dengan tipe integer. Baca variabel n, lalu deklarasikan, inisialisasikan 6 diisi dengan 0, masuk ke perulangan i. Karena perulangan i terpenuhi, maka masuk ke perulangan j, lalu operasikan ini. Bilangan ij diisi dengan j modulo 10, lalu tampilkan bilangan ij. Selanjutnya, karena nantinya jika perulangan j sudah tidak terpenuhi, maka keluar dari perulangan j, lalu masuk ke ini, cetak n lain, enter, lalu 6 diisi dengan 6i plus i, lalu masuk i++, kemudian n. Nah, selanjutnya untuk flowchartnya ini start, input n, lalu inisialisasikan 6 diisi dengan 0, masuk ke perulangan i diisi dengan 0 sampai kondisi i kurang dari n, kurang dari sama dengan n, maka kalau dia true masuk ke perulangan j. Selanjutnya, kalau perulangan j true juga, dia akan mengoperasikan bilangan ij itu sama diisi dengan j modulo 10, lalu akan ditampilkan bilangan ij. Selanjutnya masuk ke j++. Jika perulangan j sudah tidak terpenuhi, maka dia cetak enter, lalu 6 diisi dengan 6 plus i, lalu masuk i++. Selanjutnya untuk perulangan i, jika kondisi tidak terpenuhi, maka dia langsung n. Langsung saja untuk kodenya. Include iStream itu sebagai header yang memanggil kode seperti cin, cout, dan ndl. Jadi ketika menggunakan include iStream ini, maka dapat menggunakan kode-kode tersebut. Lalu using namespace std ini agar tidak perlu lagi menggunakan std di setiap bagian depan cout, cin, ndl, dan yang lainnya. Jadi cukup mengetik std sekali saja. Kemudian in main sebagai fungsi utama yang dimana dibatasi kurung kurawal buka sebagai begin atau mulai, lalu kurung kurawal tutup ini sebagai end. Deklarasikan variabel ini bilangan yang menyimpan 2 array, di mana setiap indeks-indeks ini menyimpan sebanyak 100 nilai. Lalu variabel n, i, j, dan 6 juga dengan tipe data integer. Nah, untuk variabel i dan j ini untuk perulangan sebagai literasinya. Lalu ini mencetak layar, masukkan tinggi segitiga angka. Selanjutnya baca variabel n, kemudian inisialisasikan 6 diisi dengan 0. Untuk perulangan i, selama i memenuhi, maka dia masuk ke perulangan j, di mana j sama dengan 6, lalu j kurang dari 6 plus i. Jika dia memenuhi, dia akan mengoperasikan bilangan ij itu diisi dengan j modulo 10, lalu menampilkan ke layar bilangan ij. Kemudian jika perulangan j tidak terpenuhi, dia akan cetak enter, lalu 6 diisi dengan 6 plus i. Selanjutnya dia akan masuk ke i++, kemudian n. Nah, untuk outputnya seperti ini. Misalkan masukkan tinggi segitiga angka itu 5. Nah, di sini untuk outputnya itu akan terdiri dari 0 sampai 9. Nah, setelah 9 dia akan berulang dari 0. Misal kita input 7 untuk n. Nah, seperti ini.
Jadi fungsi 6 di sini untuk bilangannya itu dimulai dari 0. Angkanya itu dimulai dari 0. Lalu di sini dia untuk mengurutkan, ini J modulo 10, dia untuk mengurutkan 1 sampai 9. Nah, seperti ini. Jika dia udah sampai 9, dia akan dimulai lagi dari 0. Sampai 9, dia akan dimulai lagi dari 0. Nah, sekian video pembahasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.